Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, sebelumnya Mega Puspita dan tim Rujuk Podcast mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini bisa menjadi cerita baru, kisah baru buat kalian semua. Oke guys, langsung aja nih, pada kesempatan kali ini lagi-lagi Rujuk Podcast mengikuti kegiatan agenda jaring aspirasi atau reses daripada anggota DPRD Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan. Dialah Bapak Anim Imamuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Mega. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu teman-teman rujuknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman rujuk di seluruh Kota Bekasi. Siap. Dan sekitarnya. Selamat malam. Siap. Oke, langsung aja nih kita berbincang terkait kegiatan reses pertama ya. Ini merupakan kegiatan reses perdana di tahun 2024 anggota DPRD Kota Bekasi. Dan pada malam ini juga Pak Wakil Ketua juga melakukan kegiatan reses yang pertama di tahun 2024. Nah, ini juga merupakan detik-detik periode terakhir ya 2019-2024. Oke, langsung aja nih Pak Anim, kita bisa mereview apa sih namanya kegiatan reses ya. Ini kan reses 2024 untuk pengajuan atau aspirasi di tahun 2025. Nah, ini boleh sedikit diulas nggak untuk tahun lalu ya kan, aspirasi warga apa aja sih khususnya di dapil sini ya, di dapil Jati Sampurna dan Jati Asih yang sudah Pak Anim realisasikan untuk warga. Baik, makasih Mbak Mega. Jadi begini, kaitan dengan proses penganggaran itu ya, yang pertama itu ada melalui musrembang. Nah, musrembang itu dilakukan di bulan Januari di tingkat kelurahan, jadi bulan Januari, kemudian di Februari itu di tingkat kecamatan, dan di Maret itu di tingkat Kota Bekasi, baru nanti KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara, dan terakhirnya itu adalah APBD Kota Bekasi. Namun proses dari sistem penganggaran itu selain dari musrembang, biasanya melalui reses kita ini. Ya, reses anggota DPRD Kota Bekasi. Reses itu istirahatnya masa sidang untuk bisa ketemu dengan konstituen. Setelah itu menjaring aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang kaitan dengan masalah musrembang gitu kan. Musrembang itu bagi mereka itu hanya menjalankan proses anggaran katanya. Karena di dalam musrembang RT RW itu keinginannya plafon prioritas menurut RT dan RW belum tentu menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah. Padahal kalau kita melihat sederhana kalau masalah masyarakat RT RW. Artinya kalau di depan rumah dia jalan becek, kemudian dibanjir, solokannya mampet, buat dia itu skala prioritas banget. Nah, dari situlah melalui reses ini kita ambil aspirasi-aspirasi itu. Nah, hal-hal yang sudah kita lakukan ya, mungkin ini di akhir masa jabatan kita di reses yang pertama, mungkin nanti bisa dilakukan lagi di bulan Mei itu di reses yang kedua. Reses kedua, ya. oke. Masih ada 1-2 lagi nih ya, kita akan lakukan itu. Nah, kaitan dengan jaring aspirasi masyarakat ini, ya kalau saya mungkin kan sudah jadi anggota DPRD ini sudah 3 periode nih, Mbak Mega ini. Siap, udah ngelotok dah. Rasanya saya udah ngejalanin
Udah jadi ketua komisi, ketua fraksi, sekarang jadi wakil ketua DPRD Kota Bekasi. Nah, hal-hal yang memang yang paling penting khususnya infrastruktur di Jati Sampurna rasanya sudah hampir selesai buat saya. Ya. Perumahan, kampung gitu kan. Dulu kan kampung, nah sekarang perumahan ya sudah mulai sama kita. Tetapi hal-hal yang wajib yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat itu adalah kesehatan dan pendidikan. Saya berpikir ya, kesehatan itu urusan wajib dan setiap kelurahan harus mempunyai SMP negeri. Ya, ini yang paling pertama karena ketika di sini zonasi segala macam, nih masyarakat itu nggak mau tahu itu. Udah datang ke rumah, Pak saya mau agak punya uang, mau bodoh mau pinter kayak anak saya, pengen masuk ke negeri. Nah akhirnya saya punya program setiap kelurahan itu harus punya SMP negeri. Sekolah negeri. Alhamdulillah ya 3 periode ini di Jatiranggon sudah ada SMP negeri 60, Jati Sampurna 28, 15, kemudian Jatikarya 43. Nah sekarang di Jatirangga ya, SMP 58. Jatirangga tempat tinggal saya selalu kalah zonasi. Saya diprotes sama mereka kan, waduh Pak Anim ini, Bapak kan wilayah di sini, kenapa mentingin yang lain aja? Yang benar begitu pemimpin kata saya wilayahnya, dilupain dulu baru yang lain. Tapi kita kesiksa katanya gitu kan, kalah zonasi mulu kan. Akhirnya alhamdulillah tahun ini ya untuk SMP negeri di Kelurahan Jatirangga sudah ada. Jadi mereka tidak akan kalah zonasi. Tinggal Jatiraden PR saya. Itu yang berkaitan pendidikan. Kesehatan, alhamdulillah ya. Kesehatan setiap kelurahan harus punya puskesmas. Nah ini sudah, Jatiranggon sudah, Jati Sampurna sudah, Jatikarya sudah, tinggal Jatirangga dan Jatiraden. Jatirangga, Jatiraden udah saya anggarkan tahun ini ya 3 miliar untuk kelurahan Jatiraden dan 3 miliar sekian untuk kelurahan Jatirangga. Nah, clear itu untuk kesehatan. Termasuk saya bantu lagi ya. Sekarang nih rumah sakit dari tipe C menjadi dari tipe D menjadi tipe C. Tipe D kan kita cuma hanya punya rawat inap 30 ya. Kalau tipe C kemarin udah diakreditasi itu rawat inapnya 110. Alhamdulillah 31 miliar sudah saya gelontorkan untuk membuat rumah sakit Jati Sampurna dan gratis untuk orang Jati Sampurna. Begitu Mbak Mega. Wah, berarti sebenarnya udah tinggal dikit lagi, tinggal hitungan jari ya untuk PR-PR-nya yang mungkin akan terrealisasi tahun ini. Terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bahkan hampir semua ya, hampir 100%. Pendidikan tinggal Kelurahan Jatiraden aja nih yang belum punya SMP negeri. Satu lagi. Tinggal satu. PR saya tuh. Pendidikan tinggal 1, PR-nya kesehatan tinggal 2, infrastruktur hampir udah semua nih. Ya. Kesehatan tahun ini udah kelar nih. Siap. Oke, tadi juga melihat situasi reses ya. Tadi saya sedikit menyimak juga. Ada warga yang menyinggung atau Pak Anies ini menyinggung terkait dengan lahan pemakaman. Oh iya. Nah, ini gimana nih? Apakah itu masih hal yang krusial untuk dipikirkan oleh seorang anggota dewan khususnya untuk kepentingan warga ya? Karena kan pemakaman juga menjadi rumah terakhir lah ibarat gitu kan bagi warga dan memang harus dipikirkan ini seperti apa? Ya. Jadi memang saya ini asli di sini. Jadi kadang-kadang mereka itu bingung. Karena saya apa juga saya jalanin. Jadi penyakit saya ya Mbak Mega itu malam itu kalau ditelepon orang mau masuk ke rumah sakit, kalau belum saya tolong penyakit saya itu saya nggak bisa tidur tuh. Kalau udah saya tolong itu saya tidur nyenyak. Udah tenang. Nah saya membantu mereka itu sampai masuk rumah sakit, nggak punya biaya kan, saya fasilitasi ke RSUD. Ada BPJS-nya mati, saya fasilitasi ke RSUD. Itu pekerjaan-pekerjaan saya yang memang sudah saya lakukan. Bahkan pikiran dia bukan mikirkan saya jadi atau tidak. Terus setelah Pak Anim siapa penggantinya, apa seperti Pak Anim atau enggak ini. Jadi begitu pikirannya. Termasuk pemakaman saya pikirin. Jadi gini. Jadi itu adalah tempat persinggahan kita terakhir. Mau cakep, mau jelek, mau kiai, mau preman, mau orang kaya, mau miskin, mau pejabat, pasti calon camat, calon mati. Nah, ternyata ketika di sini semua ketahuan pendatang dan tidaknya ternyata itu adalah ketika dia meninggal dunia. Ditolak masuk tempat pemakaman yang memang umum yang ada di kampung-kampung. Ternyata kan pemakamannya kebanyakan pemakaman keluarga. Begitu lihat lah kagak ada warisnya Pak Anim.
ini kan nggak boleh dimakamkan di sini. Cuman kadang-kadang kasihan saya kan. Oke, saya nego cuman atu ya. Oke, satu aja nih ya. Berikutnya mau kagak boleh. Ternyata kan terus menerus kan. Aduh, saya pusing juga. Kan saya paling suka buat saya menolong orang gitu. Akhirnya yang di sini yang pendatang-pendatang di Blok Jawa nih di Pasar Kerangan, notabene juga anggota-anggota Kopas kan kebanyakan keluarganya. Sampai udah kalau begitu ini ada tanah PT, udah saya makamin di tanah PT. Aduh, siap. Saya telepon PT, ternyata sekarang tanah PT dipakai, digali itu makamnya ada 17, dipindahin lagi kan kasihan bener ya. Nah akhirnya memang seluruh aturan ketika pengembang melaksanakan pembangunan di suatu wilayah Jati Sampurna, dia memang perda kita 2% menyetor untuk TPU. Tapi disetornya ini ke Sumur Batu ke sana. Ditaruh di sana. Orang sini kan ke sana jauh. Terus ditaruh lagi di sini yang deket nih di Pabuaran yang Jati Asi. Tapi katanya banjir. Mereka kagak mau gitu kan. Aduh Pak Hanim katanya banjir kalau di sana katanya. Itu orang tua saja kalau di situ katanya. Begitu banjir katanya batu nisannya dihajar air semuanya. Saya ke sono baru mau jarak kagak ada makamnya katanya. Nah akhirnya saya berkomunikasi dan kebetulan di sini ada Tanah Bumindo dan dia mau melakukan pengembangan dengan BSD Tangerang dan ini akan besar. Pasung Pasos juga 40-60 dan 2% itu dikali 70 hektar itu hampir 1,4 hektar. Nah mestinya itu di store ke sana ke pemerintah. Saya tahan kan, saya komunikasi dengan wali kota, PJ wali kota, saya panggil itu Setda, saya panggil itu bagian aset, panggil tata kota. Saya bilang ini jangan disetor lagi ke sana. Harusnya orang Jati Sampurna asalnya dari Sampurna, TPU itu kembalikan lagi orang Jati Sampurna, biar dinikmati orang Jati Sampurna. Saya bersikeras kan, akhirnya berhasil saya. Alhamdulillah, yang penting ada nggak tanah di sini? Ada. Jadi tanah 1,5 hektar itu ya kita buatin untuk pemakanan umum, ya tidak disetor ke pemerintah yang ditaruh di TPU Sumur Batu atau di Jatisari, tetapi dikembalikan lagi ke sini. Alhamdulillah ya. 1,4 hektar dan itu untuk pemakaman umum orang Jati Sampurna. Jadi gratis di situ. Siap. Iya berarti warganya udah sampai kasarnya mati aja udah dijamin. Kita bantu. Karena waktu saya pertemuan, paguyuban segala macam, pendatang itu yang jadi permasalahan. Sampai Pak Hanim ada nggak katanya tanah yang murah-murah, Ansa patungan, kan tanah Kopas lah apa segala. Sampai saya mau bantu itu, akhirnya alhamdulillah bisa bantu itu. Siap, luar biasa guys. Jangankan hidupnya pas dijamin ya, udah mau mati aja kita jamin. Luar biasa, jadi harus dilanjutkan deh. Oke deh, terkait dengan kegiatan reses PR ini kayaknya udah clear semua gitu kan. Oke deh, mungkin terakhir closing statement ya kan ya. Tadi kan udah aspirasi udah, reses udah, pemilu udah. Ya mungkin terakhir pesan dan harapannya untuk periode terakhir 2019-2024 dan mungkin nanti melanjutkan. Nah, ini boleh disampaikan ya. Baik, terima kasih ya. Pertama, saya menjadi anggota DPRD bukan mencari pekerjaan, tetapi tuntutan ya hati untuk membangun wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tahun ini adalah pemilu 2024, gunakan hak pilihmu ya. Ketika kamu gagal memilih, itu kita semua sengsara 5 tahun. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun ini ya saya diberikan kesehatan dan insya Allah ya saya diberikan kemenangan lagi. Dengan diberikan kemenangan lagi, diberikan kesempatan lagi oleh Yang Maha Kuasa, PR saya ya yang belum bisa saya kerjakan di tahun sebelumnya, insya Allah ketika saya terpilih saya akan selesaikan pekerjaan saya semua untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi dan umumnya Keranggan Jati Sampurna. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tadi saya juga pas saya dengar pantun-pantun, saya juga punya pantun nih. Oh gitu.
Ke Kodim nyabut gigi. Ya, semoga Pak Anim insya Allah bisa jadi dewan lagi. Amin. Bang Mali pergi ke Cibodas. Dijawab. Mampir di taman ketemu Bu Siti. Pemilih cerdas, memilih dewan yang sudah terbukti. Luar biasa, mantap. Oke guys, itu tadi perbincangan kita dengan Wakil Ketua DPRD Pak Anim Imamuddin. Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan buat kalian semua. So jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Rujuk podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.